Bab 2681 sampai bab 2684. Namun, tudung merah yang dikenakannya terlepas, memperlihatkan kepalanya yang botak. Kepala botak ditutupi dengan garis-garis hitam yang sangat mencolok dan terlihat cukup menakutkan. Paus Jerman dan Austria menyipitkan matanya. Kamu adalah orang Tiongkok yang sangat licik, kamu benar-benar punya trik ini. Meskipun langkah Ye Chong tidak melukainya, dia tetap berhasil menyerang Paus Jerman dan Austria. Hal ini membuat Paus Jerman dan Austria sangat tidak senang. Anda tahu, Paus Jerman dan Austria sangat berkuasa di dunia barat, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menyakitinya. Kemampuan Ye Chong mencapai titik ini telah membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Paus Jerman dan Austria sedikit marah, dan berkata dengan dingin kepada Ye Chong, kamu punya satu langkah lagi. Pada saat ini, Ye Chong tidak berani ceroboh, dan dengan cang-cang, dia mengeluarkannya, pedang tulang ikan dari senjata ajaib luar angkasa. Segera setelah itu, Ye Chong memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang tulang ikan. Pedang tulang ikan itu tiba-tiba melebar dan berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 3 meter. Kemudian, Ye Chong mengayun ke udara, dan cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit dilempar keluar oleh Ye Chong. Cahaya pedang itu sangat cepat, menebas udara ke arah Paus Jerman dan Austria. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Paus Jerman dan Austria. Pada saat yang sama, Ye Chong juga mengetahui kekuatan Paus Jerman dan Austria, dan tahu bahwa tindakannya mungkin tidak akan mampu menyakiti Paus Tao. Jadi, dari pemikirannya, dia melepaskan ruang Dewa Naga di sekitar Paus Jerman dan Austria. Panjang, lebar dan tinggi ruang Dewa Naga adalah 3 meter, dan udara di dalamnya berubah menjadi ungu, seolah-olah itu adalah cairan ungu. Ye Chong sekarang berada di alam tanah abadi, dan ruang Dewa Naga menjadi lebih tebal. Di ruang Dewa Naga Ye Chong, kemampuan bergerak lawan sangat dibatasi, namun gerakan Ye Chong tidak terpengaruh sama sekali. Dalam sekejap mata, Paus Jerman dan Austria terjebak di ruang Dewa Naga. Hampir di saat yang sama, lampu pedang hijau juga muncul di depan Paus Jerman dan Austria. Cahaya pedang hijau melewati ruang tubuh naga tanpa terpengaruh sama sekali, dan langsung menebas ke arah perut Paus Jerman dan Austria. Pada saat ini, Paus Deo mendengus dingin, lalu mengulurkan tangan, mengepalkan tangan di udara, dan berteriak pelan pada saat yang sama, patah, dengan letupan, ruang Dewa Naga dan lampu pedang hijau semuanya dilepaskan. Pada saat yang sama, ia pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Paus Jerman dan Austria mencibir, seorang master di dunia seni bela diri Tiongkok, tidak lebih dari itu. Sebelum kata terakhir diucapkan, Paus Jerman dan Austria sudah muncul di dekat Ye Chong. Kecepatannya hampir sama cepatnya dengan kecepatan suara. Untungnya, Ye Chong mendapat berkah dari mata Dewa Naga, dan karena tubuhnya, dia juga sangat cepat. Oleh karena itu, Ye Chong juga dapat bereaksi terhadap serangan Paus Jerman dan Austria. Paus Deo tiba di depan Ye Chong dan meninju Ye Chong dengan pukulan. Ye Chong segera mengambil tindakan untuk melawan. Paus Deo tidak menyangka Ye Chong mampu mengimbangi kecepatannya. Namun, pukulan ini masih mengenai Ye Chong dengan kuat dan keras. Kekuatan pukulan Paus Deo sangat kuat. Ye Chong merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu raksasa dewa. Darah muncrat dalam seteguk yang deras, dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang beberapa meter. Yi Kuyu. Segera setelah itu, Paus Jerman dan Austria menindaklanjuti dan menendang ke udara. Kali ini Ye Chong tidak punya waktu untuk bereaksi. Paus Jerman dan Austria langsung menendang Ye Chong. Ye Chong tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dengan keras, ia ditendang ke langit oleh Paus Jerman dan Austria dan terbang vertikal sejauh lebih dari 10 meter. Sebelum momentum kenaikan Ye Chong di udara berhenti, Paus Jerman dan Austria muncul lagi di samping Ye Chong. Pergilah ke neraka, kata Paus Jerman. Kemudian, saya melihat Paus Jerman dan Austria menurunkan tinjunya dengan keras,
dan lampu merah melingkari tinjunya. Dengan suara bang, tinju itu mengenai tubuh Ye Chong lagi, seperti besi yang dipukul, dan cahaya merah memercik seperti percikan api. Ye Chong menerima serangan kekerasan, seluruh tubuhnya hancur, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Tempat jatuhnya kebetulan adalah rawa. Ye Chong langsung terhempas ke rawa lunak dan terendam lumpur dan air. Mata Ye Chong menjadi gelap dan dia pingsan. Paus Deo melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Chong dihancurkan dan jatuh ke dalam rawa. Ye Chong sudah dikelilingi oleh rawa. Paus Jerman dan Austria percaya bahwa Ye Chong sudah mati. Dia tidak repot-repot memeriksa tubuh Ye Chong. Itu benar-benar berubah menjadi lampu merah dan menuju ke arah tenggara. Meskipun Ye Chong dipukul keras oleh Paus Jerman dan Austria dengan seluruh kekuatannya, Ye Chong dilindungi oleh tubuh emas tak terkalahkan, dan dia tidak terbunuh oleh pukulan ini. Jika Paus Jerman dan Austria pergi beberapa saat kemudian, dia mungkin bisa menemukan petunjuknya. Paus Jerman dan Austria ini juga terlalu percaya diri, dan justru langsung meleset dari gawangnya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Chong bangun dan merangkak keluar dari rawa dengan susah payah. Meski belum mati, namun tubuhnya terluka parah dan meridiannya rusak. Ia kini seperti orang cacat, dan mungkin tidak sekuat orang biasa dalam pertempuran. Tapi untungnya dia belum mati. Hari sudah gelap, dan hujan belum juga berhenti. Hujan deras langsung menimpa Ye Chong, membasuh lumpur dan air di wajah dan kepala Ye Chong. Ye Chong membasuh wajahnya di tengah hujan dan menghela nafas. Dia sangat senang mengetahui bahwa dia tidak mati. Kemudian Ye Chong duduk sebentar, menarik napas, bangkit, dan kembali ke penginapan Yingzi. Saat ini, penjual teh sudah tertidur, dan Yingzi juga membujuk Mao Mao untuk tidur. Yingzi menunggu dengan cemas hingga Ye Chong kembali. Melihat penampilan Ye Chong ketika dia kembali, Yingzi terkejut dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Saudaraku, apa kabar? Bagaimana kamu menjadi seperti ini?" Ye Chong tersenyum pahit dan berkata, "Bukan apa-apa, aku jatuh ke dalam lumpur itu saja." Yingzi tidak bertanya lagi, dan hanya pergi membawakan Ye Chong secangkir teh panas. Ye Chong minum teh dan kemudian makan sesuatu, dan kemudian dia mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Kemudian Yingzi merebus baskom berisi air mandi untuk mandi Ye Chong, dan mengambil satu set pakaian suaminya untuk diganti oleh Ye Chong. Meskipun pakaiannya besar dan sedikit longgar setelah dipakai, pakaian Ye Chong sendiri compang camping dan masih berlumuran lumpur. Setelah Ye Chong berterima kasih pada Yingzi, dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Ye Chong sedang berbaring di tempat tidur, merasa seolah-olah tubuhnya telah dipatahkan oleh palu. Ketika dia memikirkan pria menakutkan berbaju merah, Ye Chong tidak bisa tidak mengaguminya. Dia memikirkan tentang orang yang menyebabkan fluktuasi kekuatan di seluruh dunia, dan dia mungkin adalah dia. Memikirkan hal ini, Ye Chong hanya bisa menghela nafas. Dia berpikir bahwa alam dewa tanahnya saat ini sudah sangat kuat. Namun ketika dia mencapai ketinggian tertentu, dia akan menemukan orang yang bahkan lebih tinggi dari ketinggian tersebut. Setiap gunung lebih tinggi dari yang lain. Ada gunung di luar gunung, dan ada orang di luar gunung. Sepertinya kekuatanku masih jauh dari cukup. Setelah istirahat malam, Ye Chong mendapatkan kembali energinya, tetapi banyak meridian di tubuhnya yang rusak. Dia tidak bisa pulih untuk sementara waktu. Dia bisa bertingkah seperti orang biasa karena dia memiliki saudara emas yang tak terkalahkan. Kamu bergegas dan makan 2 pohon kayu manis lagi untuk mendapatkan kembali kekuatan. Kemudian, dia datang ke ruang tamu dan melihat penjual teh sedang duduk di ruang tamu, mengobrol dengan Yingzi. Penjual teh berkata bahwa dia akan pergi ke daerah pegunungan Gunung Laoi hari ini untuk mengumpulkan beberapa daun teh. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada orang yang tinggal di daerah pegunungan? Penjual teh itu mengangguk dan berkata, ada banyak penduduk lokal di Gunung Laoi. Faktanya, Kabupaten Lantian hanyalah sebuah kabupaten di kaki Gunung Laoi. Di sana tidak ada kontak dengan dunia luar. Jumlah mereka lebih banyak,
sehingga mereka lebih beradab dan memiliki tingkat modernisasi yang tinggi. Setiap orang adalah orang yang beradab. Namun, di daerah pegunungan, banyak terdapat penduduk asli. Banyak dari mereka mempertahankan kebiasaan hidup penduduk aslinya, bahkan ada yang memakan manusia. Kata penjual teh dengan sangat pelan. Ye Chong tidak menganggapnya serius, tapi tiba-tiba teringat tujuan kunjungannya. Ngomong-ngomong, apakah ada keluarga Qin di gunung ini? Begitu Ye Chong menyebut keluarga Qin, ekspresi penjual teh dan Yingzi tiba-tiba berubah. Keluarga Qin? Ye Chong memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Ada apa?" Yingzi berkata, "Tentu saja kita tahu. Keluarga Qin adalah yang paling terkenal di Gunung Laoy. Mereka telah melakukan banyak hal buruk." "Oh, benarkah?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Benar. Dan saya mendengar bahwa keluarga Qin memiliki bisnis besar, dan mereka adalah yang terkuat di Gunung Laoy. Dapat dikatakan bahwa wilayah sekitar Gunung Laoy berada di bawah kendali mereka," kata Yingzi. Penjual teh menambahkan, "Lagi pula, keluarga Qin mendominasi. Saya mendengar tentang kegiatan apa yang diadakan keluarga Qin baru-baru ini. Saya datang ke sini 2 kali untuk menangkap para pemuda. Semua orang sengsara, ketika mereka melihat keluarga Qin, mereka akan tutup pintunya." "Itu benar," kata Yingzi dengan getir. Ye Chong mengerutkan kening. Sepertinya keluarga Qin benar-benar bukan orang baik. Kemudian, Ye Chong terus bertanya, "Lalu bagaimana kita bisa menemukan keluarga Qin?" Apakah kamu masih mencari keluarga Qin? Aku akan sembunyi." "Sudah terlambat, kenapa kamu masih mencarinya? Aku menyarankan kamu untuk berhati-hati," kata penjual teh. Yingzi juga berkata, "Ya, meskipun Anda adalah orang di atas, mereka tidak takut. Ketika Anda naik untuk menangkap kelinci, Anda harus berhati-hati agar tidak ditangkap oleh mereka dan menjadi seorang pemuda." Ye Chong berkata, "Aku akan membereskannya cepat atau lambat." "Mereka, hanya kamu?" Penjual teh sama sekali tidak percaya pada kekuatan Ye Chong. Ye Chong tersenyum pahit, tapi dia benar-benar tidak punya banyak kekuatan sekarang. "Saya juga mendengar bahwa keluarga Qin dikatakan terlibat dengan tuan yang lebih sulit," kata penjual teh secara misterius. Ye Chong masih tidak peduli, "Katakan saja di mana mereka berada, dan aku akan pergi menemui mereka." Baik penjual teh maupun Yingzi menggelengkan kepala. Mereka hanya mengetahui bahwa keluarga Qin berada di Gunung Laoy, tetapi mereka tidak mengetahui lokasi spesifiknya. Ye Chong tidak bertanya lagi. Setelah sarapan pagi, penjual teh berangkat terlebih dahulu untuk mengambil teh dari Gunung Laoy. Ye Chong membereskan dan bersiap berangkat. Yingzi bertanya dengan prihatin bagaimana keadaan Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa." Kemudian, Ye Chong meninggalkan sejumlah uang untuk Yingzi, meninggalkan penginapan, dan mendaki Gunung Laoy. Puncak Gunung Laoy sangat tinggi, berhutan lebat dan tidak dapat diakses, dengan banyak hutan perawan. Seperti yang dikatakan penjual teh, banyak penduduk asli di sini. Ye Chong berjalan ke atas sekitar setengah jam ketika dia tiba-tiba mendengar suara di depannya. Ye Chong mendekat dan menemukan 7 atau 8 orang gunung berpakaian sederhana. Mereka semua memegang cangkul, sekop, dan benda lain di tangan mereka, dan mereka semua tampak marah dan mendiskusikan sesuatu di sana. "Keluarga Qin ini sangat keji. Bagaimana kami bisa menanggungnya ketika mereka menangkap anggota keluarga kami dan memaksa mereka melakukan kerja paksa?" kata salah satu pria dengan handuk putih di kepalanya. "Iya, anak saya ditangkap karena melakukan kerja paksa ketika usianya belum genap 20 tahun. Dia sangat tidak manusiawi, ya. Kedua adik laki-laki saya sama-sama ditangkap. Sekarang kami tidak punya pekerjaan bertani di rumah. Ibu berusia 1 tahun juga dibawa pergi." Keluarga Qin benar-benar penindas. Handuk putih menambahkan, "Untungnya kali ini, kami menemukan Tuan Huang. Dia adalah seorang yang terkenal ahli sihir. Bersamanya, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan keluarga Qin." Pada saat ini, di antara kerumunan, seorang lelaki tua dengan penampilan bermartabat mengenakan jubah kuning berjalan keluar. Dia berjanggut, mengangguk sambil tersenyum,
dan berkata, "Jangan khawatir. Semuanya, selama saya, Huang Huihong, ada di sini, tidak ada yang bisa sombong. Langit cerah dan matahari cerah, dan dunia cerah. Seseorang benar-benar merampok kerabatmu, memaksa mereka menjadi kuli. Apakah ini baik-baik saja? Saya akan mengurus masalah ini." Tuan Huang berkata sambil mengulurkan tangannya dan menggosok kedua jarinya. Penduduk desa segera mengerti dan menyerahkan segepok uang kepada Guru Huang. "Tuan Huang, ini adalah niat kami. Terimalah, Anda harus membantu kami ketika saatnya tiba." Tuan Huang memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Semuanya, ini semua sepele. Saya, Huang Huihong, yang paling saya sukai adalah melakukan keadilan demi uang, oh tidak, melakukan keadilan untuk surga." Ye Chong tidak bisa menahan perasaan lucu ketika melihat adegan ini. Dia dapat melihat bahwa Tuan Huang hanyalah seorang penipu yang menipu penduduk desa ini. Penduduk desa benar-benar berpikir bahwa Tuan Huang adalah makhluk abadi yang hebat. Pada saat ini, Ye Chong secara tidak sengaja mengeluarkan suara yang terdengar oleh seorang penduduk desa. "Siapa itu?" Penduduk desa segera datang. Dua penduduk desa melihat Ye Chong dan meraih Ye Chong dan berjalan mendekat. "Nak, apakah kamu juga tinggal di sini?" tanya sorban putih itu. Untungnya, Ye Chong mengenakan pakaian suami Yingzi. Oleh karena itu, masyarakat pegunungan di sekitarnya tidak terlalu meragukannya. Ye Chong mengangguk, "Ya, saudara perempuanku juga ditangkap. Aku juga ingin datang ke keluarga Qin untuk membalas dendam. Tapi aku bertemu denganmu sebelum aku berpikir. Oke, jumlah kita lebih kuat, ayo pergi bersama." Gunung orang-orang sangat sederhana. Ketika Ye Chong mengatakan ini, mereka mempercayainya. Ye Chong mengangguk, lalu bertanya, "Tapi, bagaimana kita bisa menemukan keluarga Qin?" Sorban putih itu berkata, "Ini kesalahan Tuan Huang kita." Tuan Huang mengelus janggutnya dan berkata, "Ini mudah dilakukan." Kemudian, Tuan Huang mengeluarkan gambar kertas dari tasnya, dan kemudian melemparkan kertas itu ke langit. Segera setelah itu, dia menghunus pedangnya lagi dan menggumamkan sesuatu. Ketika tukang kertas itu hendak jatuh, dia memukul dengan keras dan langsung menusuk tukang kertas itu dengan pedangnya. Dan tukang kertas itu benar-benar tertusuk darah. Pertunjukan ini membuat orang-orang pegunungan tercengang. Ye Chong adalah satu-satunya yang merasa lucu. Penipuan semacam ini mungkin tidak lagi digunakan oleh siapapun beberapa dekade yang lalu. Saya tidak menyangka bahwa Guru Huang sangat ahli dalam menggunakannya dan dapat menipu orang dengan trik ini. Setelah itu, Tuan Huang terus bergumam dan bermain-main untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menunjuk ke arah selatan dan berkata, "Saya tahu, itu di sana." Orang-orang pegunungan tidak ragu sama sekali. Mereka semua memujinya, dan kemudian mengikuti Guru Huang menuju selatan. Meskipun Ye Chong tidak mempercayainya, dia mengikutinya. Ye Chong mengikuti penduduk desa dan mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Tuan Huang. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, tidak ada jejak tempat tinggal manusia. Beberapa penduduk desa adalah orang biasa, dan mereka semua terengah-engah karena kelelahan. Sorban putih itu bertanya, "Oh, Tuan Huang, apakah Anda belum datang? Bukannya saya tidak mempercayai Anda, tapi saya terlalu lelah." Dahi Tuan Huang juga sedikit berkeringat. Dia berkata dengan lemah, "Cepatlah, kita akan sampai di sana jika kita terus berjalan." Ye Chong berada di akhir dan sudah memahami pikiran Guru Huang. Diperkirakan Tuan Huang hanya ingin memberikan arahan dengan santai. Jika Anda tidak dapat menemukannya pada saat itu, Anda dapat mencari alasan untuk melewatkannya, karena dia sudah mengumpulkan uangnya. Dan saat semua orang terus berjalan ke depan, tiba-tiba terdengar keributan di rumput di depan mereka. Semua orang segera menoleh untuk melihat, dan kemudian melihat seorang lelaki tua pendek dengan tubuh bungkuk berjalan keluar. Orang tua ini bertubuh sangat pendek, mungkin tingginya kurang dari 1 meter 3 meter, tampak berusia 60-an, bertubuh kurus, berkulit gelap, dan mengenakan jubah lusuh berwarna abu-abu. Dilihat dari penampilannya,
Bisa dibilang dia bukan berasal dari China, melainkan dari negara tetangga. Ini adalah perbatasan negara, jadi tidak aneh melihat orang Vietnam. Meski lelaki tua ini terlihat sekurus ayam lemah, namun ada kalung tengkorak yang tergantung di lehernya, yang sangat menakutkan. Kalung ini terdiri dari lebih dari selusin kerangka seukuran kepalan tangan, semuanya berwarna putih dan memancarkan aura jahat. Setelah melihat lelaki tua yang lebih sulit ini, sorban putih segera berkata, "Tidak, ini adalah master kepala ke bawah yang lebih sulit." Tuan Huang terkejut ketika mendengar nama master kepala ke bawah. Ye Chong juga mengerutkan kening dan menatap lelaki tua di depannya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan sekarang, mata Dewa Naga miliknya masih ada. Dia bisa melihat ada aura jahat dalam diri lelaki tua ini yang belum pernah dia temui sebelumnya. Semakin sulit Master Head Down, semakin menakutkan dan mengetahui banyak sihir. Kecuali beberapa penduduk desa seperti Bai Turban, banyak penduduk desa yang tidak mengetahui apa itu guru yang mencengangkan. Mereka semua sedang terburu-buru sekarang, bergegas ke rumah Qin untuk menyelamatkan kerabat mereka. Salah satu pria berjanggut mengangkat cangkul dan berkata, "Mengapa kamu tidak bisa sujud? Minggir, jangan menghalangi jalan kami, kalau tidak, kamu akan bersikap kasar." Dan lelaki tua itu berdiri di sana. "Diam," nyengir. Saya melihat mulutnya penuh dengan gigi berwarna gelap, berlubang dan gelap, membuatnya semakin menakutkan. Saat dia tersenyum, wajahnya semakin keriput, seperti kulit pohon tua. Melihat lelaki tua itu tidak berniat pergi, penduduk desa itu mengangkat cangkulnya dan mengambil 2 langkah ke depan, sambil membuat 2 isyarat. Pria berjanggut itu awalnya ingin mengusir lelaki tua itu, tapi tentu saja dia tidak terlalu ingin memukulnya. Entah kenapa, tapi cangkulnya jelas tidak menyentuh master penurun kepala, tapi master penurun kepala langsung jatuh ke tanah. Ketika dia melihat lagi, dia melihat sebuah lubang telah dilubangi di kepalanya dan darah mengalir keluar darinya. Semua orang tercengang, bukankah yang mereka maksud adalah master yang menundukkan kepala? Bukankah dikatakan itu sangat kuat? Mengapa dia mati ketika dia muncul? Mungkinkah itu terbuat dari kertas? Bahkan pria berjanggut yang kebingungan pun tampak bingung. Dia meletakkan cangkul di tangannya dan menggaruk kepalanya, tidak tahu kenapa. Dan pada saat ini, tiba-tiba, darah yang mengalir keluar dari master penurun kepala itu tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan kemudian mulai menggelembung. Sebelum ada yang bereaksi, seekor ngengat terbang keluar dari genangan darah. Ngengat yang mengepakkan sayapnya memiliki pola yang terlihat sangat aneh. Kemudian, ngengat itu terbang ke udara, berputar setengah lingkaran di langit, lalu hinggap di wajah berjanggut. Dan begitu ngengat yang berterbangan itu menempel di wajah pria berjanggut itu, dia mendengar jeritan yang menyayat hati. Jeritan ini sungguh mengerikan. Bahkan Ye Chong merasa ketakutan setelah mendengar ini. Kemudian, pria berjanggut itu menutupi wajahnya dengan tangan yang kesakitan dan segera mulai berguling-guling di tanah. Tuan Huang, Turban Putih, dan penduduk desa lainnya semuanya ketakutan saat ini. Bahkan ada seorang penduduk desa yang pemalu dan begitu ketakutan hingga ia buang air kecil. Setengah menit kemudian, pria berjanggut itu jatuh ke tanah dan mati. Dan melihat kulit pria berjanggut itu, kulitnya menjadi merah dan memborok seluruhnya. Mata semua orang membelalak. Sebelum semua orang sempat bereaksi, tiba-tiba terdengar suara, "Jie jie jie," lagi. Kemudian, saya melihat master tua penurun kepala muncul dari balik pohon. Ketika dia melihat ke tanah lagi, di mana masih ada bayangan tuan tua, itu jelas telah berubah menjadi genangan lendir hijau. Semua orang terkejut dengan tindakan master penurun kepala itu. Dan Ye Chong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa tuan yang menjatuhkan kepala ini membunuh orang begitu saja. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Jika Ye Chong memulihkan kekuatannya sekarang, dia pasti sudah lama menamparkan tuan yang tertunduk ini sampai mati. Namun, kini aku hanya bisa menahannya. Melihat ini, Guru Huang dengan cepat berkata, "Oh, Guru, saya baru saja menyinggung perasaan Anda.
Ayo pergi sekarang. Kami akan pergi sekarang, semakin sulit. Orang yang tinggal di sekitar sini, kebanyakan dari mereka dapat berbicara bahasa Mandarin. Tuan tua yang menunduk hanya tersenyum dan berkata dengan aksen yang sangat aneh, "Haha, itu tidak akan berhasil, aku akan membunuh kalian semua." Hahaha. Setelah mendengar ini, Tuan Huang dan yang lainnya menjadi pucat. "Kami tidak memprovokasi kamu, mengapa kamu membunuh kami?" tanya si sorban putih. "Aku akan membunuh jika aku mau, hehehe, aku akan membunuhmu untuk mengolah tengkorakku, hehehe," lanjut Master Penurun Kepala. Tuan Huang berkata, "Tidak, tidak, kami tidak punya keluhan. Berhenti bicara omong kosong, biarkan saja aku membunuhmu." "Jie jie jie," Tuan Jiang Tao menyela Tuan Huang. Kemudian, Master Penurun Kepala mengangkat tangannya yang layu dan menggumamkan sesuatu. Kemudian, hanya terdengar suara gemerisik, dan lapisan serangga hitam kecil tiba-tiba terbang dari dedaunan di sekitarnya, yang terlihat sangat menjijikkan. Serangga-serangga kecil itu beterbangan di udara, mengeluarkan suara mendengung, seolah sedang mencari sasaran untuk diserang. Semua orang ketakutan saat memikirkan kematian tragis Big Beard. Tuan Huang, yang berdiri di depan, berbalik dan lari. Akibatnya, ketika dia bergerak, serangga-serangga kecil itu memperhatikannya dan terbang ke arahnya satu demi satu. "Oh tidak!" Tuan Huang berteriak sambil berlari. Namun kecepatannya tidak secepat serangga kecil. Tuan Huang akan ditangkap oleh serangga kecil itu. Dan pada saat ini, hembusan angin tiba-tiba bertiup. Kemanapun angin lewat, serangga-serangga kecil itu langsung tertiup menjadi bubuk. Kemudian, dua orang keluar dari hutan di belakang. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Iblis itu sangat berani. Dia berani membunuh orang yang tidak bersalah di sini dan mencari kematian, kata lelaki tua itu dengan benar. Lelaki tua dan lelaki muda itu sama-sama mengenakan setelan tunik Tiongkok, dan pakaian mereka terlihat sangat sederhana. Namun, Ye Chong tahu bahwa kekuatan kedua orang ini sama sekali tidak biasa. Orang tua itu berbicara dengan benar, sangat maskulin, dan memiliki kesan keadilan. Bahkan Ye Chong, yang berdiri di dekatnya, tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Dan pemuda yang berada di sebelah lelaki tua itu dan mendukung lelaki tua itu berkata, "Tuan, ini adalah Tuan Jiantou yang paling sulit datang untuk melakukan kejahatan, dia tidak akan selamat hari ini." Ketika dia melihat lelaki tua dan lelaki tua itu anak muda, Guru Jiantou datang untuk melakukan kejahatan lagi. Tuannya adalah Jie Jie dan berkata, "Ternyata kamu adalah sesama penganut Tao. Ayo, biarkan saya melihat betapa kuatnya kamu." Pemuda itu memiliki temperamen yang panas dan adil, menjentikkan jarum perak dan menembakkannya ke arah Jiang Kepala Divisi. Master Penurun Kepala terkekeh dan tidak bergerak. Ketika jarum perak mendekat, dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba seekor ular berbisa keluar dari tubuhnya. Ular berbisa itu menelan seluruh jarum perak dalam satu gigitan. Ketika pemuda itu melihat ini, dia tertegun sejenak dan berkata dengan suara dingin, tentu saja, dia memiliki beberapa keterampilan. Kemudian, dia terlihat menggumamkan sesuatu di mulutnya dan membuat isyarat mantra dengan tangannya. Kemudian, dengan bunyi pop, jarum perak itu langsung menembus perut ular besar itu, lalu langsung kembali ke tangan pemuda itu. Pemuda itu membunuh ular besar dari tuan yang turun dan sangat bangga. Dia mengulurkan dua jari, menjepitnya, dan menangkap jarum perak. Namun, ketika dia menjepit jarum perak itu, dia tiba-tiba menjerit dan segera melepaskan tangannya, seolah-olah dia telah terbakar oleh jarum perak itu. Jarum perak itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Dan melihat jari-jari pemuda itu, jari-jari itu sudah dipenuhi lepuh berwarna merah cerah. Ternyata tuan yang menundukkan kepalanya diam-diam meracuni jarum perak itu. Melihat pemandangan ini, semua orang mulai khawatir lagi. Ketika mereka melihat kedatangan orang tua dan muda, mereka mengira itu adalah penyelamat, namun kini ternyata para empu masih sakti. Lepuh di tangan pemuda itu menyebar dengan sangat cepat, dan sudah mencapai pergelangan tangan pemuda itu.
Pada saat ini, lelaki tua itu mengerutkan kening, mengeluarkan selembar kertas kuning dari tangannya, dan kemudian melafalkan beberapa mantra. Kemudian, dia menamparkan kertas kuning itu ke lengan pemuda itu. Detik berikutnya, kertas putih itu terbakar dan menghilang menjadi abu. Setelah abunya hilang, lengan pemuda itu kembali normal. Orang tua sialan, betapa liciknya, pemuda itu menderita kerugian dan memandangi tuannya dengan gigi terkatup. Master yang menundukkan kepala, Jie, tersenyum, Jie. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan melihat kepulan asap membubung dari hutan lebat. Hutan di sekitar setiap orang pada awalnya sangat lebat, namun setelah pepohonan, bunga dan tanaman terkena asap, semuanya langsung layu. Untuk sesaat, asap menyelimuti area yang luas, menjebak semua orang di dalamnya. Ada bau yang sangat tidak sedap pada asap ini, dan orang awam akan merasa sedikit mual setelah menciumnya. Pada saat ini, suara tuan yang menundukkan kepalanya terdengar dari luar asap, Jie, datang ke sini dan kejar aku, pemuda itu. Sedikit gugup dan bertanya, Tuan, apa yang harus saya lakukan? Jelas sekali, pemuda itu tidak menyadarinya. Semakin sulit sang master yang menundukkan kepala, sebenarnya sangat kejam. Orang tua dari Zhongshan mendengus dingin dan berkata, apakah saya masih takut dengan tipuan seperti itu? Setelah itu, orang tua itu mengeluarkan bel dari tangannya dan menggumamkan sesuatu sambil menggoyangkannya. Setelah beberapa detik, saya melihat aura putih keluar dari bel, menyebar seperti kepulan asap. Segera setelah itu, lelaki tua itu melakukan tendangan voli dan meraih asap di tangannya. Kemudian, dia menghentakkan kakinya, hancurkan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan membuang asapnya. Dan saat dia menghentakkan kakinya, asap putih itu langsung berhamburan seperti cipratan air. Alhasil, setelah beberapa detik, asap putih menembus asap merah divisi Jiangtou dan mengambil posisi dominan. Perlahan, setelah semua asap merah hilang, area sekitarnya terlihat. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa Master Headdown yang lebih sulit telah menghilang. Semua orang berbalik, mencari orang yang telah mengalahkan tuannya. Akibatnya, saya hanya mendengar suara Master penyerahan datang dari hutan lebat di depan. Jie, jika kamu memiliki kemampuan, kejar aku. Orang tua dari Zhongshan hendak mengejarku, tapi Ye Chong mengingatkannya, hati-hati, ini jebakan. Orang tua itu berkata, bahkan jika itu jebakan, apa yang kamu takutkan? Iya, tuanku bisa membunuh mereka bertiga, kata pemuda itu. Kemudian, baik guru maupun muridnya bergegas maju. Tuan Huang, Bai Turban dan yang lainnya semuanya tercengang dan berdiri di sana tanpa berani berbicara. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Ye Chong ingin membantu sekarang, tapi dia tidak berdaya. Kemudian, suara perkelahian terdengar di dalam hutan. Terlihat jelas ada dua orang yang sedang berkelahi di hutan. Banyak burung dan hewan yang ketakutan dan lari keluar dari sarangnya. Butuh 10 menit sampai suara itu perlahan menjadi tenang. Meski sudah lama damai, tidak ada yang berani pergi ke sana. Hingga beberapa penduduk desa menjadi tidak sabar menunggu. Sorban putih itu bertanya kepada Guru Huang, Guru, bagaimana situasinya sekarang? Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihat-lihat? Guru Huang mengangguk dan berkata, pertarungan harus selesai, ayo kita lihat. Semua orang datang dengan gugup. Ketika mereka berjalan ke dalam hutan, mereka menemukan bahwa seluruh hutan kini berantakan. Banyak pohon tumbang, banyak bangkai tikus, ular, dan serangga berserakan di tanah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka merasa malu dan sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Belakangan, Ye Chong menemukan bahwa lelaki tua berjas tunik Tiongkok dan muridnya sedang bersandar di pohon besar dan sekarat. Dari kelihatannya, lelaki tua itu sepertinya tiba-tiba berusia lebih dari 10 tahun dan menderita luka dalam yang cukup parah. Pemuda itu langsung pingsan,
tapi tidak ada jejak master yang lebih sulit menyerah di daerah sekitarnya. Ye Chong pergi untuk memeriksa dan menemukan bahwa keduanya belum mati, tetapi terluka parah. Tapi jika ini terus berlanjut, saya khawatir kedua orang ini tidak akan berumur panjang. Ketika Ye Chong hendak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kedua orang itu, tiba-tiba, dia mendengar ledakan tawa menyeramkan, "Jie jie jie." Kemudian, Master Head Daun yang semakin sulit muncul lagi di depan semua orang. Namun, kali ini tubuhnya lebih bungkuk dan wajahnya berlumuran darah. Tampak jelas bahwa meskipun Master Kepala Tertunduk baru saja memenangkan pertarungan dengan lelaki tua itu, dia tidak mengambil terlalu banyak keuntungan. "Jie, Jie, Jie, kamu datang tepat pada waktunya, tepat pada saat aku memakanmu hingga bersih dan memberimu nutrisi," kata Guru Jiang Tao. Ketika semua orang melihat Master Penurun Kepala itu lagi, mereka semua ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri. Saya mendengar Guru Jiang Tao tersenyum lagi, dan dengan lambaian tangannya, asap hijau lainnya keluar. Asap beterbangan dan mengelilingi semua orang, bersambung.